wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan materi, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Doa dimulai. Oke, cukup. Di bawah tabel janji dirinya, di bawah ya. Oke, di bawah bisa saya lihat tabel janji dirinya yang dibagikan pada pertemuan kelompok bulan lalu. Ibu-ibu, apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Permasalahan stunting. Ya, permasalahan stunting ya. Rencana yang ditulis di tabel janji dirinya ini apakah sudah diterapkan atau belum? Sudah ya. Oke, kira-kira apa tantangan apa saja yang dihadapi ketika sudah diterapkan janji dirinya? Apa ya? Dalam penerapannya itu apa tantangan yang dihadapi? Ya, tidak ada tantangan ya. Semua aman, terkendali. Aman. Iya, aman ya. Ya, oke. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan bahas pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Ini materi ini sangat penting buat ibu hamil, buat anak di usia dini ya, untuk pencegahan stunting ya. Kayaknya saya lihat ini ibu terlalu loyo atau kecapean tadi ya. Ya, ice breaking dulu ya, gitu. Ice breakingnya simpel saja ya. Tepuk semangat. Stunting? No. Oke. Apa yang dipahami tentang bantuan sosial? Yang dipahami, yang terlintas di pikirannya ibu apa? Jadi ibu, bantuan sosial adalah bantuan sosial ya. Itu yang saya tanyakan tadi. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang, materi dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang bertujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Jadi ibu, manfaat bansos yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, pangan, pendidikan, kesehatan, sehingga anak menjadi sehat ya, cerdas dan tidak stunting. Oke, bisa dipahami ya itu Bu? Ya. Kemudian ibu juga harus dipahami bahwa agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, makanan yang dimakan ibu hamil dan balita itu memiliki kandungan yang gizi yang baik ya. Zat gizi pada bahan makanan dan fungsinya, kelompok kandungan gizi itu yang pertama makanan pokok ya. Makanan pokok itu yang pertama karbohidrat ya. Tahu karbohidrat ya, karbohidrat ya. Itu karbohidrat, dia berupa sumber tenaga. Itu fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Itu ya, karbohidrat. Kemudian lauk pauk ya. Lauk pauk itu mengandung protein ya. Nah, protein zat membangun sel, memperbaiki sel-sel yang rusak ya. Itu. Kemudian sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan itu mengandung vitamin dan mineral. Dia bisa membantu proses kerja tubuh ya, mencegah berbagai penyakit. Nah, kemudian saya akan membagi 3 kelompok lagi ya, di mana ada kelompok makanan pokok, yang kedua ada kelompok lauk pauk, ketiga ada kelompok sayur dan buah-buahan ya. Jadi kita akan bagi 3 kelompok ya. Sebelum kita lanjut, kita perlu mengidentifikasi atau mengenal sumber bahan pangan yang ada di sekitar kita dulu ya. Itu seperti apa sumber bahan pangan yang ada di sekitar kita, seperti apa? Seperti hasil pertanian ya, hasil perkebunan, perikanan, dan peternakan yang dapat digunakan untuk memenuhi gizi ibu hamil dan balita. Oke, sekarang didiskusikan ya. Oke, sudah. Mana
Ya, oke, kita tempel ya. Oke, terima kasih Ibu-ibu sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jawabannya itu sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan buat Ibu-ibu. Perlu Ibu-ibu juga ketahui, makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi seimbang seperti yang ada di piringku ini ya. Seperti ada sini. Di sini Ibu sudah bisa jawab lauk-lauknya seperti apa. Ada ikan, ada tempe ya. Sayur-sayurnya ada kol ya, ada kelor gitu. Kemudian makanan proteinnya ada beras ya, singkong ya. Kemudian buah-buahannya ada apel, ada anggur ya. Jadi di dalam piring ini yang harus dipenuhi sehingga anak kita itu bisa sehat ya. Kandungannya ibu-ibu itu bisa sehat pula. Bisa dipahami? Oke, baik ibu-ibu. Ada 10 manfaat ya, atau ada 10 pesan menu gizi seimbang ya. Itu yang pertama, syukuri dan nikmat aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan buah dan sayuran. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin yang berlemak itu dibatasi ya. Kemudian keenam, biasakan sarapan pagi ya. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Kemudian yang kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang ideal ya. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Kemudian yang terakhir, cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Jadi ibu sebenarnya kita akan belajar cara masak ya. Tapi karena situasi dan kondisinya kita tidak memungkinkan ya. Intinya yang penting kita tahu dulu ya cara masak sayurnya seperti apa toh. Begitu. Intinya ketika kita memasak sayur jangan terlalu lama ya. Kalau terlalu lama mengakibatkan apa? Akan berkurang gizinya ya. Begitu. Yang perlu juga ibu ketahui, ada beberapa kata kunci ini yang harus diingat ya oleh ibu. Itu yang pertama, anak memasuki usia 6 bulan perlu diberikan MPASI agar anak terpenuhi kebutuhan gizinya secara seimbang. Kemudian yang kedua, ini ibu juga harus perlu ketahui ya, ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang ya, untuk memastikan janin yang dikandungnya lebih sehat, cerdas dan tidak stunting. Oke. Ibu, saya akan tanya lagi kepada ibu, rencana apa yang akan dilakukan ibu-ibu di rumah terkait pemanfaatan bansos untuk pencegahan dan penanganan anak stunting? Kira-kira rencana apa yang akan dilakukan? Beli sayur. Oh, beli sayur. Apa lagi ibu? Banyak. Beli beras ya. Oke, baik ibu. Nanti ibu buatkan rencana yang dilakukan di rumah terkait pemanfaatan bansos ya. Kemudian ditulis di tabel janji diri ya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat buat kita, terutama juga diri saya pribadi sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.